Yatim piatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel kami. Dalam hal ini saya akan mengungkap suatu kisah yang bertajuk Yatim Piatu yang saya angkat dari kisah Rasul kita, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sepanjang sejarah, setiap kali kesesatan manusia bertambah, Allah Subhanahu wa taala akan memilih dari setiap kaum seorang nabi untuk memberi petunjuk yang menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasul-rasul dengan ilmu serta kebijaksanaannya. Hal semacam ini telah Allah ungkapkan di dalam surah Al-An'am ayat 124. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Kemudian di dalam surah Yusuf ayat 109. Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka, tidak diragukan lagi bahwa mereka yang dipilih telah Allah persiapkan untuk mengemban tugas yang sesuai pada mereka. Sudah barang tentu, mereka memiliki keistimewaan dan sifat-sifat khusus yang jarang dimiliki manusia lainnya. Sifat-sifat khusus salah satunya yaitu sifat sabar. Kita lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab kepada mereka. Sebelum mereka diangkat menjadi rasul, Allah terlebih dahulu melatih mereka agar di antara mereka memiliki sifat-sifat, yaitu sifat-sifat khusus itu sendiri, yaitu sifat tekad, uh, yaitu tekad sabar, tabah, bijaksana, istiqomah, teguh, dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia dengan segala manis dan buruknya akan menjadi lemah dan kecil ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan nabi-nabinya. Maka risalah dari langit akan menghampirinya. Setiap nabi memiliki kisahnya masing-masing. Setiap nabi dipersiapkan sesuai dengan risalahnya dan tabiat kaum-kaumnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki anak yatim Mekah ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali menjadi yatim piatu. Hal ini Allah persiapkan dalam rangka sebagai pengemban risalah penutup. Ketika umur 2 bulan di kandungan, Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya untuk selamanya. Pada saat kecilnya, tepatnya ketika memasuki 6 tahun, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah, wafat, meninggalkannya. Yang pada saat itu beliau sedang berusia 30 tahun, dan ketika dalam perjalanan keduanya mengunjungi paman-pamannya di Madinah. Demikianlah bagaimana Muhammad kecil harus menggali
kubur ibunya dengan tangan-tangan mungilnya. Ketika Muhammad kecil harus menjadi yatim untuk kedua kalinya, ia menghadapi kematian yang baru pertama kali ia saksikan, yaitu ibunya dalam dekapan lengannya. Ibunya sendiri meninggalkannya sendirian di tengah gurun, hanya bersama pengasuhnya yaitu Ummu Aiman. Ia tak menemui siapapun di padang pasir tersebut, padang pasir yang ganas, yang beliau hanya bersama pengasuhnya yaitu Ummu Aiman yang memiliki usia yang sudah tua, badan yang cukup rentan. Betapa sunyinya dan hampa tanah Yasrib pun yang mempertemukan jasad ayah dan ibunya. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Ia tak punya siapa lagi di dunia selain kakeknya yang sepuh, yaitu Abdul Muttalib, dan pengasuhnya yaitu Ummu Aiman. Abdul Muttalib merasa ibah terhadap cucunya Muhammad. Dia melihat seakan melihat anaknya sendiri yaitu Abdullah, yang membuatnya kian merasa terpukul akan kepergiannya. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy untuk tidak menyertai anak-anak mereka pada saat makan dan menghadiri majelis. Namun, Abdul Muttalib tidak menghadiri suatu majelis atau makan dalam sebuah jamuan kecuali jika cucunya Muhammad kecil berada di dekatnya. Masya Allah, sungguh sayangnya seorang kakek kepada cucunya yang luar biasa. Dia merawatnya dengan penuh perhatian dan cinta kasih, seakan dia dapat melihat masa depan cucunya yang luar biasa. Muhammad kecil selalu mengundang decak kagum siapa saja yang melihatnya. Dia tidak seperti anak-anak lainnya, dia tidak pernah membuat gaduh atau keributan. Dia tidak suka berleha-leha atau makan berlebihan. Namun Muhammad kecil merupakan seorang anak yang memiliki budi pekerti yang mulia. Sedangkan ia masih kecil, seakan dengan menjadi yatim di usia dini yang merupakan kesempatan yang sempurna bagi Muhammad kecil untuk menjalani tarbiyah Rabbani. Allah Subhanahu wa taala menjaganya sebagaimana dia menjaga rasul-rasul ulul azmi seperti Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana di dalam surah Thaha ayat 39, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Rasulullah SAW telah mengungkapkan hal itu dengan berkata, Rabbku telah mendidikku dengan sebaik-baik pengajaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah bersaksi untuknya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kita dapat melihat itu di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Ketika Muhammad kecil berusia 6 tahun, kakeknya Abdul Muttalib wafat. Betapa pedihnya hidupnya. Muhammad kecil kehilangan sang jiwa besar yang telah mengasuhnya. Ketika Abdul Muttalib merasa ajalnya kian dekat, ia berpesan kepada anaknya Abu Thalib agar mengasuh Muhammad kecil setelah kepergiannya dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Abu Thalib bukanlah anak Abdul Muttalib yang memiliki kemudahan rezeki dan harta, tetapi dialah yang paling penyayang dan lembut hatinya. Abdul Muttalib menyerahkan permatanya yang paling berharga, di mana dia tidak rela pada siapapun untuk menjaganya selain dirinya, jika saja dia tidak menemui ajal. Begitulah sang yatim ini berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, sampai dia menjadi seorang dewasa yang sampai datang risalah langit kepadanya.
Abu Muthalib senantiasa melindungi dan menjadi penjaga dan pelindung kemenakannya itu, sehingga tidak seorang pun dapat menyakitinya. Abu Thalib sebagaimana juga ayahnya Abu Thalib sebagaimana juga ayahnya yaitu Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad kecil. Bahkan dia lebih mendahulukan daripada anak-anaknya. Dan dia merasakan keberkahan yang luar biasa ada di dalam rumahnya sejak kehadiran Muhammad kecil. Seiring berjalannya waktu, menginjak ke usia 12 tahun umurnya, Muhammad muda dan lajang pergi berniaga ke negeri Syams bersama pamannya yaitu Abu Thalib yang seperti ayahnya sendiri. Sampai mereka di Busra. Mereka diundang seorang rahib untuk jamuan makan. Rahib ini telah mempelajari bahwa Nabi akhir zaman kian dekat kedatangannya. Dan tanda-tanda Nabi ini tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Tatkala memperhatikan Muhammad muda, ia melihat tanda tai lalat di atas dua pundaknya. Kemudian ia bertanya tentang keadaan dan sifat-sifat Muhammad muda. Lalu ia meyakini bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir. Masya Allah, tanda yang pertama. Rahib itu berkata kepada Abu Thalib, bawalah kemenakanmu pulang ke negerinya, dan waspadalah dari kejahatan kaum Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui tanda-tanda kenabiannya, mereka akan mencelakainya. Sungguh kemenakanmu ini akan melakukan hal yang luar biasa. Bergegaslah untuk membawa kembali ke negerinya. Abu Thalib lalu pulang bersama Muhammad muda dan menyembunyikan perkara ini dari orang-orang. Nabiullah Muhammad memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Jika dia duduk di meja makan, perilakunya sangat beradab. Saat makan, dia makan dengan tenang dan hanya mengambil yang paling dekat dengan tangannya. Berbeda dengan anak-anak pamannya yang saling berebut makanan. Bahkan, lebih sering dia mengatakan sudah kenyang dan dia tidak mau menghampiri meja makan supaya tidak mengusik makanan mereka. Abu Thalib memperhatikan hal itu. Dia menghampirinya dan mengkhususkan piringnya, lalu mengajak makan bersamanya. Kepekaan serta rasa malu yang tinggi adalah dua sifat yang selalu menyertai Rasulullah sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya tidak pernah terdengar Nabi Muhammad SAW bersaing atau mengejar perkara duniawi dari masa kecilnya hingga dewasa. Dia juga selalu menahan pandangannya sampai-sampai Aisyah menggambarkan sifat malu Nabi Muhammad SAW dengan seorang gadis yang bersembunyi di dalam kamarnya. Muhammad mudah menyadari beban berat yang dipikul pamannya, yaitu Abu Thalib. Dia ingin sekali meringankan bebannya. Setelah usia mencapai 12 tahun, dia ingin bergabung, ikut serta memikul beban kehidupan pamannya karena rasa empatinya yang terlalu tinggi itu tadi ya. Sebab tanggungan pamannya banyak, tetapi hartanya sedikit. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan dia masih kecil, belum mengetahui sama sekali seluk-beluk kehidupan dan mencari pekerjaan. Dia tidak punya sesuatu yang diperjualbelikan. Dan juga kota Mekah bukanlah tempat yang cocok untuk bercocok tanam, sehingga apa yang harus dibuat? Di hadapannya tidak ada apa-apa selain menggembala kambing milik penduduk Mekah dan imbalan beberapa qiraat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Musa alaihissalam diutus dan dia penggembala kambing. Nabi Daud diutus dan dia penggembala kambing. Dan aku diutus juga penggembala kambing. Keluargaku di Ajat. Nabi SAW pun bersabda, tidak seorang pun Nabi yang diutus yang tidak pernah menggembala kambing.
Ini kita dapat melihat di hadis riwayat Bukhari di nomor hadis 2262. Menggembala kambing sudah menjadi tradisi penduduk Mekah. Mereka memiliki kebiasaan dan juga aturan-aturan adat, yang diantaranya merupakan perbuatan jahiliyah dan acara terpuji dan acara yang tidak terpuji. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang paling menjaga ucapan dan perbuatannya dari sifat-sifat tercela, seperti menggunjing, berselisih, berleha-leha, dan perbuatan sia-sianya. Itu Nabi Muhammad itu kayaknya no banget lah gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib pun pernah bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun seperti keinginan orang jahiliyah terhadap para wanita kecuali 2 malam, yang mana pada keduanya Allah Azza wa Jalla menjagaku. Suatu malam aku berkata kepada seorang dari pemuda Mekah, sedangkan kami tengah menggembala kambing keluarga kami, tolong kau perhatikan kambing-kambingku, sehingga aku dapat masuk ke kota Mekah dan aku akan menghabiskan malam di sana sebagaimana para pemuda lainnya melakukannya. Pemuda itu berkata, baiklah. Maka aku pun masuk ke kota Mekah sehingga aku sampai kepada rumah pertama dari perumahan kota Mekah. Aku mendengar suara fulan. Aku mendengar suara musik gendang dan seruling. Aku berkata, apa ini? Mereka berkata, fulan dan fulanah menikah. Lalu aku pun duduk untuk melihatnya dan kemudian Allah menutup telingaku. Maka demi Allah, tidak ada yang membangunkanku kecuali panasnya sinar matahari. Lalu aku pulang ke kawanku itu dan dia bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian aku berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Kemudian aku menceritakan apa yang telah terjadi pada diriku. Kemudian pada malam lain aku berkata kepadanya, tolong perhatikanlah kambing-kambingku. Aku akan menghabiskan malam di dalam kota Mekah. Maka dia pun melakukannya. Kemudian aku pun masuk. Dan ketika aku tiba di kota Mekah, aku mendengar seperti yang aku dengar. Yang dimaksud itu beliau mendengar seperti yang pernah didengar sebelumnya. Ya, tenang. Lalu aku bertanya, dan dikatakan bahwa si fulan dan fulanah menikah. Lalu aku pun duduk dan melihat, kemudian Allah menutup telingaku. Demi Allah, tidak ada yang membangunkanku kecuali sentuhan sinar matahari. Kemudian aku kembali ke kawanku dan dia bertanya, apa yang kau lakukan? Aku berkata, tidak ada. Kemudian aku kabarkan apa yang terjadi kepadaku. Maka demi Allah, aku tidak memiliki keinginan atau kembali setelah 2 kejadian itu kepada hal yang semacam itu sampai Allah Azza wa Jalla memuliakanku dengan kenabiannya. Ini kita dapat lihat di Dalail An-Nubuwah. Begitulah masa muda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh dari kebiasaan orang-orang Mekah yang gemar berbuat lalai dan hura-hura. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari sifat-sifat tercela. Beliau tidak pernah meminum khamar sedikit pun, bermain judi ataupun hal-hal buruk lainnya. Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dengan kesempurnaan akhlak yang mulia dan ketinggian budi pekerti di setiap jenjang kehidupannya. Karakternya adalah tekun. Ini yang mau jadi orang-orang hebat, perlu diingat nih, karakternya yaitu tekun, rendah hati, berwibawa, dan sederhana orangnya. Ciri khasnya selalu tersenyum. Biasakan ya, ciri khasnya selalu tersenyum, berlapang dada, berbudi bahasa, bahasanya memiliki bahasa yang baik, tidak begitu kotor, tidak begitu buruk, menenangkan orang lah, dan memiliki rasa malu yang tinggi. Beliau juga dikenal sangat zuhud,
terhadap dunia dan segala kesenangannya. Malah beliau merasa nikmat dengan sulitnya kondisi dan kerasnya hidup. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa tenang dan tentram saat jauh dari kesenangan materi dan perselisihan dunia pastinya. Beliau telah mengenal makna kesedihan di hatinya sejak masa kecilnya yang tadi, ya kan? Saat berturut-turut menjadi yatim ditinggal orang-orang yang disayanginya, beliau telah menghadapi segala hantaman dan pukulan batin. Lantas, dalam hidup ini, apakah yang dapat membuat hatinya senang? Muhammad tidak mendapati kenikmatan dalam hidup kecuali dengan ketenangan jiwa. Hati dan akalnya tidak merasa lapang kecuali digunakan untuk merenungi alam yang luas ini. Dari sanalah beliau mendapatkan hakikat dan bekal bahwa semua yang ada di hadapannya dan apa yang diperebutkan manusia dari kesenangan dunia adalah kecil dan tak bermakna sama sekali. Keindahan yang beliau lihat itu yaitu menghormati diri. Kekuatan adalah sempurnanya jiwa. Kekayaan itu yaitu jika menyatu dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang amat luas ini. Seakan saat menggembala kambing, beliau memiliki waktu yang luas untuk merenung dan berpikir akan luasnya alam semesta ini. Dengan segala keseimbangan dan sistemnya, beliau hanya menggembala sekumpulan kambing. Lantas, siapakah yang mengatur semesta dengan segala isinya ini? Demikian tinggi kepribadian dan pikirannya akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala membuatnya tak lagi silau memikirkan kesenangan dunia dan seisinya. Begitulah sang yatim ini mempelajari kebijaksanaan dengan merenungkan fenomena-fenomena alam, keadaan dunia, dan tingkah laku manusia. Sungguh, Tuhan yang menciptakan dunia ini telah mengatur segala sesuatu dengan seimbang dan sesuai tatanan. Dia meletakkan ruh yang baik bagi manusia supaya mereka terangkat pada derajat yang tinggi, dan meletakkan godaan nafsu pada manusia yang menurunkan kedudukan mereka seperti kotoran tanah. Sang yatim tahu bahwa ada zat yang senantiasa menjaga dan melindunginya. Kekuatan yang tersembunyi ini selalu mendorongnya ke depan dan menjaganya dari godaan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan hal besar baginya. Persiapan ini termasuk dengan menjadikannya anak yatim sampai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan perkaranya dan mewujudkan kehendaknya yang tak terbantahkan. Sekian teman-teman kisah Muhammad ketika menjadi seorang yatim, menelan pahit-pahitnya kehidupan, bahkan ketika masih kecil. Yatimnya beliau Allah persiapkan guna ke depan hal yang baik. Yatimnya beliau Allah persiapkan sebagai bentuk untuk menguatkan hatinya, menguatkan mentalnya, menguatkan tekadnya, agar Muhammad menjadi seorang Rasul yang Masya Allah menjadi kekasih Allah. Sekian teman-teman kisah ini, semoga bermanfaat. Insya Allah akan lanjut ke kisah-kisah selanjutnya seputar Nabi Muhammad. Ya, kita berbicara tentang sirah ini ya. Semoga ada kisah-kisah selanjutnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.